Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada video kali ini, saya Rian Cahya Wiguna bersama Ibu Desi Nuraini akan mempraktikkan coaching dengan metode Tirta. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum. Selamat siang Ibu Desi. Waalaikumsalam Bapak Rian. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak, sedikit baik. Sedikit baik ya. Ya, Tapi masih baik berarti ya Ibu ya. baik, Alhamdulillah. Bapak sendiri bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini luar biasa dan alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan dan suasana hatinya senang. Alhamdulillah sekali ya Pak, berkah Pak. Bu Desi, sepertinya Ibu hari ini ada yang ingin dibicarakan nih sepertinya nih. Ada yang ingin disampaikan mungkin atau didiskusikan? Iya Pak, betul. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak ini. Apa tuh Bu Desi? Begini Pak, terkait rekan-rekan yang ada di sekolah saya nih Pak. Ya bisa dijelaskan lebih rinci mungkin Ibu, digambarkan ya. Maksudnya tadi Ibu menyebutkan tentang keadaan rekan-rekan kerja mungkin ya Bu ya di sekolah. Mungkin bisa dijelaskan itu seperti apa? Begini Pak, saya kan di sekolah itu kebanyakan rekan-rekan saya itu senior semua ya Pak, hampir gitu rata-ratanya senior. Nah saya perhatikan itu dari tahun ke tahun itu cara menyampaikan materinya itu masih sama, tidak ada perubahannya gitu Pak. Masih dengan menggunakan metode yang konvensional atau seperti metode ceramah gitu Pak. Oke, tapi sebelum lebih jauh ya Bu Desi, kira-kira nih, tadi kan Ibu ini sudah menggambarkan sedikit. Kira-kira dari obrolan kita nanti nih, ya karena masih ada waktu nih ke depan. Kira-kira yang Ibu harapkan dari diskusi kita apa tuh? Dari diskusi atau percakapan kita hari ini, saya mengharapkan nanti mendapatkan gambaran gitu ya Pak, bagaimana sih caranya supaya guru-guru atau rekan saya itu bisa memberikan perubahan dalam menyampaikan materi pembelajarannya gitu Pak. Oke. Nah tadi mudah-mudahan saya bisa bantu ya Bu ya. Tapi tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa keadaan atau situasi rekan di sekolah itu masih dengan cara yang konvensional. Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas Ibu, konvensional di sini seperti apa itu Ibu? Maksudnya pembelajaran yang dilaksanakan itu seperti apa? Cara guru menyampaikan pembelajarannya itu dengan menggunakan metode ceramah Pak. Jadi mereka tidak pernah menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif gitu. Misalnya dengan cara menayangkan video ataupun menggunakan yang seperti sekarang itu pembelajaran kuisis gitu Pak. Dan juga tidak memanfaatkan fasilitas yang ada gitu. Soalnya menurut saya kalau misalkan cara pembelajarannya seperti itu terus-menerus, cara penyampaiannya, anak menjadi bosan. Bahkan anak ada yang mengadu gitu Pak, ibu-ibu, bapak, saya nggak mau ikut pelajaran itu. Kenapa? Karena bosan Bu, metodenya ceramah lagi gitu Pak. Oke, jadi dari penjelasan Ibu barusan saya bisa menangkap ya. Jadi pada intinya
sebagian mungkin ya Bu ya, sebagian guru tidak semua ya. Jadi masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional. Tadi masih menggunakan metode ceramah. Iya, Artinya mungkin lebih komunikasinya dalam pembelajaran ini hanya satu arah mungkin ya Bu ya. iya betul. Jadi hanya guru saja yang menyampaikan materi, tidak ada komunikasi dua arah seperti itu. Sehingga tadi menyebabkan peserta didik itu bosan. Oke, kalau boleh tahu itu terjadinya di kelas siapa? Di kelas berapa gitu? Kebanyakan di kelas tinggi gitu Pak. Oke, di kelas atas berarti ya Ibu di SD ya Ibu ya? Di kelas atas ada, di kelas bawah juga ada, kelas 3 gitu Pak. Oke. Nah, untuk Ibu sendiri mengajar di kelas berapa Ibu? Kebetulan saya mengajar di kelas 4 Pak. Oke, di kelas 4. Nah, kalau menurut Ibu nih, tadi dengan permasalahan yang tadi, kalau misalkan Ibu sudah bisa bisa menganalisis ya bahwa itu menjadi sebuah masalah nih dalam proses pembelajaran. Kira-kira dari Ibu sendiri adakah rencana aksi yang bisa Ibu laksanakan? Ada Pak, sebenarnya saya ini sudah berencana memikirkan bagaimana sih supaya saya bisa memberikan bukan contoh, sharing gitu sama guru-guru lain. Saya akan akan berdiskusi dulu dengan rekan guru yang lain dan saya akan melakukannya mungkin secara face to face gitu Pak, ngobrol biasa gitu, diskusi ringan gitu ya Pak, sebelum nantinya dilakukan pelatihan, kalau bisa mah mengadakan pelatihan atau workshop, tapi sepertinya saya akan menggunakan metode mentoring gitu Pak, soalnya kalau pelatihan dan workshop itu dirasa masih jauh gitu Pak, karena kalau untuk pelatihan itu memerlukan biaya dan juga persiapan waktunya itu yang cukup lumayan lama, dan juga saya juga harus menemukan seseorang yang narasumber yang kompeten di bidangnya gitu Pak, dan juga terbentur oleh biaya gitu Pak. Oke, jadi luar biasa itu ya rencana yang Ibu buat. Jadi lebih Ibu tidak langsung menjustifikasi bahwa itu salah ya Bu ya, tapi tadi Ibu lebih memilih dengan teknik mentoring, terus lagi mendorong kolaborasi ya Ibu ya, sehingga nanti mungkin rekan-rekan juga tidak akan ada yang tersinggung ya, tetapi Ibu lebih tadi mungkin nantinya akan berbagi praktik baik dengan dengan saran ataupun dari ide-ide yang Ibu pilih. Menurut saya itu bagus ya untuk dilaksanakan. Iya, terima kasih Pak. Oke, nah kalau menurut Ibu dengan rencana tadi, berarti Ibu ingin ingin menciptakan sebuah perubahan dalam proses belajar ya Bu ya? Iya betul Pak. Yang tadinya konvensional bisa lebih beradaptasi dengan kemajuan teknologi, gitu ya? Betul. Oke, nah kira-kira sejauh ini Bu Desi sendiri apakah sudah melakukan perubahan itu? Alhamdulillah Pak, sedikit demi sedikit saya sudah melakukan perubahan itu dengan cara menggunakan pembelajaran atau media pembelajaran yang ada gitu, dengan cara pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Jadi anak itu lebih lebih semangat, lebih aktif lagi gitu Pak. Oke, berarti Ibu sudah mengimplementasikan ya Bu ya, sudah tadi mulai menggunakan model-model pembelajaran yang cenderung inovatif ya Bu ya, terus menggunakan media pembelajaran juga yang inovatif, terus tadi menyebutkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah kira-kira nih tingkat keberhasilannya ada di poin berapa tuh Bu? Kalau dari 1 sampai 10 gitu. Kalau dilihat, karena ini masih jujur ya Pak, saya menerapkannya ini baru-baru ini loh. Saya bisa
berada di level 6 gitu, Pak. Oke, berarti dari 1 sampai 10 baru di level 6 nih? Iya, betul, Pak. Oke, kira-kira nih, kenapa di level 6 adakah hambatan dalam implementasinya Ibu sehingga tidak bisa mencapai nilai maksimal di 10 misalkan? Ada tidak hambatannya itu? Ada, Pak, pastinya. Selain dari sarana dan prasarana yang kurang mendukung, bukan kurang lagi ya, tidak gitu ya, tidak mendukung. Ditambah lagi kan di sekolah itu mencakup bukan hanya satu kelas ya, tetapi mungkin dari 1 sampai 6 itu kalau di SD itu berarti keseluruhan. Kalau dinilai dari keseluruhan itu mungkin hanya 6 gitu, Pak. Oke, Kalau itu ya. ditingkatkan lagi mungkin bisa, hambatannya itu ya tadi itu, kebanyakan guru-gurunya itu guru-guru senior gitu, Pak. Oke, berarti itu nilai itu dari keseluruhan ya Bu ya? Iya. Ya, karena kalau di SD itu kan ada kelas-kelasnya ya, jenjangnya Iya, seperti betul, itu. Pak. Oke, nah kira-kira nih untuk tadi ya, untuk mengatasi ataupun menjawab permasalahan yang Ibu hadapi, tadi salah satunya rencananya sudah Ibu sebutkan ya yang akan dilaksanakan. Nah, kira-kira Ibu membutuhkan dukungan yang lain tidak Bu untuk melaksanakan ataupun mengimplementasikan rencana aksi? Iya, Pak. Tentunya saya sangat membutuhkan dukungan dari pimpinan, yaitu dari kepala sekolah pastinya yang pertama, dan juga dari guru-guru yang memang sudah mahir ataupun sudah luar biasa gitu dalam hal IT gitu. Saya sangat memerlukan itu, Pak. Oke, baik Bu Desi. Nah Bu Desi ini dari perbincangan kita dari awal nih, kira-kira apa yang Ibu dapatkan nih dari perbincangan kita? Alhamdulillah, Pak, dari perbincangan kita kali ini saya mendapatkan gambaran gitu, Pak, bagaimana saya nanti akan menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang kreatif gitu, dan juga lebih bervariasi lagi dalam memberikan penyampaian materi gitu, Pak, untuk anak didik. Baik Bu Desi. Nah sekarang saya mau bertanya Ibu, untuk rencana aksi yang akan Ibu lakukan, nah ini rencananya nih, Ibu akan mulainya kapan Bu? Saya insya Allah akan memulainya dengan secepatnya ya, Pak, karena saya ini sudah tidak sabar lagi akan mencoba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua rekan yang ada di sekolah untuk melakukan kegiatan mentoring itu tadi, Pak. Oke, baik Ibu, berarti di waktu dekat ini akan dilaksanakan ya Bu ya? Ya, Pak, betul, Pak. Saya sudah tidak sabar nih ingin mendengar nanti hasilnya seperti apa. Dan nanti saya tunggu hasilnya Ibu ya, dan mudah-mudahan rencana aksi yang akan Ibu laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya, untuk mungkin Ibu nanti bisa menyampaikan hasilnya seperti apa dari rencana aksi yang akan Ibu laksanakan. Iya, Pak, baik, Pak. Terima kasih Bu Desi sudah mengajak saya berbincang dari awal sampai akhir ya. Sayang sekali waktunya sudah mau habis, terasa ya Bu Desi. Iya, Pak. Terima kasih juga Bapak telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan saya selama ini ya, Pak. Iya Bu Desi, sama-sama. Baiklah, sampai ketemu lagi Bu Desi ya. Iya, Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sekarang silahkan Ibu yang menjadi coach, saya yang menjadi coach. Siap. Assalamualaikum Bapak Rian. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kalau Bapak baik ya. Bapak, saya dengar-dengar katanya Bapak ada yang ingin disampaikan ya terhadap saya. Ya nih Bu, ada sesuatu yang apa ya, yang mengganjal dan ingin saya diskusikan gitu Bu. Iya, kira-kira pertanyaan atau apa
apa sih yang ingin Bapak sampaikan itu, Pak? eh Sebetulnya saya ini sekarang ini sedang apa ya, menghadapi sebuah permasalahan Bu terkait dengan proses pembelajaran. Iya, Pak. Bisa Bapak jelaskan tadi Bapak mengatakan bahwa proses pembelajaran, bisa Bapak jelaskan lebih lebih spesifik lagi Pak, dalam hal apa Pak proses pembelajarannya misalkan contohnya? Jadi gini Bu Desi, saya itu merasa bahwa peserta didik saya khususnya di kelas 6 ya, karena saya mengajar kelas 6. Oh iya. Nah, akhir-akhir ini saya melihat peserta didik itu kurang bersemangat gitu Bu dalam proses pembelajaran. Nah, kenapa saya bilang tidak bersemangat? Karena saya melihat saat di kelas, saat pembelajaran berlangsung, ada beberapa anak yang ada yang tiduran gitu Bu, dan tidak fokus terhadap pembelajaran, seperti mereka itu meskipun di kelas tapi ingin keluar, ingin main seperti itu Bu. Jadi mereka tidak bersemangat dalam pembelajaran. Iya. Terus apa yang sudah Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi anak yang kurang semangat, ataupun seperti yang Bapak tadi bilang, anak itu ada di kelas tetapi pikirannya kemana-mana gitu Pak? Ya, untuk yang sudah saya lakukan ya Bu ya, saya sudah berusaha untuk menyajikan pembelajaran itu dengan kalau ini asumsi saya berasumsi bahwa pembelajaran yang saya sajikan sudah cukup menarik gitu Bu ya. Artinya saya menggunakan media pembelajaran tidak hanya dari buku paket saja, tetapi sudah menggunakan internet. Tapi masih saja ada gitu anak yang kurang bersemangat gitu. Seperti tadi lah indikatornya, ada yang ya tiduran seperti itu Bu di kelas. Baik, Pak Rian, adakah aksi atau rencana Pak Rian untuk rencana Pak Rian supaya anak itu lebih bersemangat lagi dari apa yang sudah Pak Rian lakukan itu? Nah, untuk rencana mungkin saya bisa melakukan pembelajaran di luar kelas mungkin Bu ya. Artinya sesekali saya akan membawa anak-anak itu belajar di luar gitu. Artinya tidak di dalam kelas, tapi bisa apakah di halaman sekolah gitu ya, atau di sekitar lapangan sekolah gitu, supaya ada suasana baru mungkin ya untuk anak-anak. Iya, bagus sekali ya rencana Pak Rian. Emang betul ya Pak Rian, kalau anak SD itu atau anak-anak itu kadang mungkin mereka jenuh gitu berada di kelas sesekali. Bagus sekali Pak Rian, rencana Pak Riannya yang akan Pak Rian lakukan itu. Selain itu ada lagi tidak Pak Rian, selain Pak Rian mengajak anak belajar di luar lingkungan, di luar kelas gitu? Mungkin selain rencana untuk belajar di luar kelas, ada juga sih Bu plan yang lain. Misalkan saya akan mencoba menerapkan model-model pembelajaran inovatif, karena sejauh ini saya juga sudah menerapkan, cuman paling saya menggunakan PBL seperti itu. Mungkin saya bisa nanti akan menerapkan salah satu model pembelajaran yang inovatif seperti TGT Bu, Games Turnamen gitu. Jadi supaya mereka betul-betul ada berkompetisi dalam pembelajaran itu supaya lebih semangat mungkin gitu. Bu Desi, suaranya Ibu tidak terdengar. Ada nggak Pak? Ada Ibu. Ya, rencana Bapak sangat bagus sekali ya untuk melakukan pembelajaran. Tadi planningnya, rencananya sangat bagus sekali. Nah, kalau dinilai Pak, kalau dinilai itu kan
nilainya dari 1 sampai 10 gitu, menurut Bapak nih, pencapaian Bapak dalam menerapkan pembelajaran terhadap anak itu berada di level berapa nih, Pak? Dari 1 Kalau untuk rentan nilai ya Bu ya, tadi dari yang Ibu sebutkan kalau dari 1 sampai 10, kalau boleh saya memberikan nilai, mungkin saya masih berada di 7 mungkin Bu. iya, 7 ya. 7 ya, karena tadi ya masih ada beberapa peserta didik yang belum antusias ataupun bersemangat dalam pembelajaran. Iya. Dari 7 tadi Pak, kira-kira berapa lagi nih yang bisa Bapak tingkatkan lagi Pak dari angka 7 tadi Pak? Setelah adanya perubahan pembelajaran tadi yang akan Bapak lakukan itu. Saya rasa mungkin di 9 bisa ya Bu ya, karena kalau di 10 mungkin saja kalau saya berasumsi itu tidak ini ya, maksudnya terlalu tinggi, mungkin di 9 juga kalau menurut saya itu juga sangat-sangat baik gitu. Iya, bagus. Karena masih memungkinkan juga gitu, artinya masih ada peserta didik yang mungkin ya masih tidak bersemangat gitu karena berbagai faktor. Jadi mungkin di 9 lah saya bisa meningkatkan di 9 gitu. Oke, di 9 ya Pak ya? Ya. Iya. Dalam hal Bapak melakukan perubahan terhadap cara pembelajaran Bapak, adakah seseorang yang Bapak perlukan atau butuhkan bantuan dari siapa Pak kira-kira yang Bapak butuhkan? Menurut saya sangat diperlukan ya Bu. Saya membutuhkan partner ataupun orang lah ya yang bisa dijadikan, baik itu mungkin nantinya dijadikan role model gitu ya, yang sudah betul-betul mengimplementasikan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik sehingga bersemangat. Juga yang saya rasa saya butuh juga untuk berkoordinasi ataupun berdiskusi dengan kepala sekolah supaya apa yang akan saya laksanakan itu betul-betul bisa nantinya disupervisi juga oleh kepala sekolah gitu, untuk mengukur keberhasilan saya gitu. Iya betul, baik sekali Pak rencana Bapak. Sekarang kira-kira nih Pak, dari percakapan kita hari ini apa yang bisa Bapak dapatkan itu Pak? Luar biasa ya Bu ya. Sebelum saya berbincang dengan Ibu nih untuk berdiskusi, saya masih bingung sebetulnya terkait dengan apa yang harus saya lakukan atas permasalahan yang saya hadapi gitu. Masih bingung nih harus seperti apa. Tetapi dari percakapan dengan Ibu tadi, saya mulai bisa bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi gitu. Jadi sedikit tercerahkan. Iya. Oke, Bapak Rian berarti sudah mendapatkan solusi ya dari apa yang menjadi permasalahan Bapak selama ini ya, selama percakapan kita hari ini. Ya. Oke, saya juga karena mungkin ini waktunya sudah habis ya Pak, waktu berbincang kita sudah habis. Saya sangat menunggu sekali Bapak melakukan aksi yang akan Bapak lakukan itu. Saya lagi menunggu sekali bagaimana hasilnya aksi Bapak nanti akan perubahan terhadap murid-murid Bapak ya. Saya tidak sabar Pak ingin mendengarkan cerita Bapak selanjutnya, karena jujur Pak, cerita berbincang-bincang dengan Bapak itu sangat luar biasa seru gitu Pak. Selain menambah ilmu juga buat saya, jujur keren sekali Pak. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan saya Pak. Ya sama-sama Ibu, saya juga sangat terima kasih sama Ibu karena sudah membantu saya dalam menemukan ataupun menuntun saya dalam menemukan solusi gitu Bu. Insya Allah nanti saya akan mengkomunikasikan kembali dengan Ibu terkait dengan hasilnya Ibu. Iya, baik Pak, sama-sama. Mungkin lain kali ya kalau ada yang ingin diceritakan, Bapak bisa langsung saja hubungi saya. Semoga kita nanti bisa mengobrol lagi ya Pak di lain kesempatan dan di lain waktu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu Ibu.